Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Dia sudah naik ke surga, namun kita percaya Roh Tuhan selalu ada menyertai hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Yang kami tahu Roh Tuhan selalu ada melingkupi kami. Kalau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pagi hari ini Bapa kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan Engkau. Terimalah segala hormat dan pujian kami Bapa hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya bersama katakan amin. Kami mau menari dan melompat bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama pujikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sorakan haleluya. Bersama kita mau katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin. Selamatkan dan pulihkan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Bersama-sama kita mau sorakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu Bapa. Untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Yang kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang melebihi dari segala sesuatunya. Sebab Engkau Allah yang terlebih besar dari segalanya Bapa. Haleluya.
sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup. Haleluya. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kaulah yang hidup, Tuhan. Yang hidup, Tuhan Kau sanggup. Sebab di dalam-Mu ada kuasa yang besar, Yesus. Ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan selamanya, selamanya. Tuhan selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup. Kaulah yang sanggup, Tuhan, melakukan perkara yang besar di hidup kami, Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami, bagiku. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini, Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang baik, Tuhan Yesus. Dialah segala pujian kami yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Kaulah yang layak, Tuhan. Kaulah yang layak, Yesus. Roh-Mu bekerja bagi kami, Roh-Mu nyata di dalam hidup kami, Tuhan Yesus.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang melebihi Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Yesus. Hosana, 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 dengan senap hatimu. Hosana bagi Allah yang hidup. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Namamu besar Tuhan, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang yes Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, Kami kembali datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami bagimu ya Bapa. Pagi hari ini kami kembali menyembahmu, memujimu Tuhan, karena Engkau sudah bangkit bagi setiap kami, memberikan kekuatan dan semangat bagi kami Tuhan, untuk menghadapi hari-hari kami ke depan ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami roh yang hati yang mengerti akan Engkau Bapakku,
apa yang Kau inginkan dalam setiap pribadi kami Bapa. Agar kami boleh mempercayai kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu itu adalah pelita bagi setiap kami Bapa. Roh Kudus ada dalam setiap pribadi lepas pribadi yang memberikan semangat dan dorongan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hari ini beribadah. Kalau hari Minggu kita sudah beribadah, tetapi di hari Kamis ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus yang mengangkat seisi dunia dan Dia menyerahkan nyawanya, namun Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang boleh kembali memberkati setiap kita di pagi hari ini, sehingga hati kita kembali dikuatkan. Walaupun di masa-masa sukar ini, saya percaya Tuhan akan punya rencana bagi setiap kita. Setelah masa ini berlalu, ada rencana yang indah Tuhan kerjakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung ke firman Tuhan. Kita akan baca Amsal 17 ayat 17. Ini mengenai adalah Yesus adalah seorang sahabat. Dia tidak pernah ingkar janji. Saya bertanya apakah kita punya sahabat atau tidak? Tapi saya percaya kita punya sahabat. Ketika kita punya masalah, sahabat kita itulah tempat kita untuk mencurahkan hati kita, menyampaikan segala masalah kita. Walaupun mungkin tidak ada solusinya di sana. Tetapi ketika kita menyampaikan apa yang membuat kita gundah gulana, akan ada di sana suatu kelegaan bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, kita akan sama-sama membuka Amsal 17 ayat 17, kita akan sama-sama baca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, ini satu ayat aja ya, tapi coba kita simak. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Saya percaya Tuhan Yesus itu kadang berkata di ayat-ayat yang lain, Dia mengambil sebagai kita hamba, anak. Tetapi ini Dia berkata sebagai sahabat. Sahabat itu sangat dekat, tidak ada jarak. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kapan saja, di mana saja, dia tetap siap sedia mendengarkan segala keluh kesah kita. Segala ucapan syukur kita. Mungkin ada masalah pribadi kita, ada pergumulan kita. Dia setia mendengarkannya. Dan ketika kita menyampaikan masalah, dia setia dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini saya merasa itulah dekatnya gambaran Tuhan Yesus bagi kita. Dia menganggap kita juga saudara dalam kesukaran. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya masalah mungkin kita berkata juga kepada saudara kita. Tetapi terlebih dahulu kita berkata kepada sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapa kita. Ada kalanya Dia juga menganggap kita sebagai saudara dalam kesukaran. Kesukaran apa yang kita hadapi saat ini? Bapak Ibu semua kita mengalami kesukaran hari-hari ini. Saya percaya, tapi semua ada jalan keluarnya dibuat Tuhan. Ketika kita duduk berlutut menyampaikan isi hati kita kepadanya, Dia adalah
Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji, sahabat yang tetap menepati janjinya. Tuhan Yesus sahabat dikatakan. Kalau sahabat manusia kadang kita juga berwanti-wanti ya ketika kita menyampaikan sesuatu masalah. Apakah masalah saya akan menjadi gosip atau tidak? Tetapi saya percaya Tuhan itu tidak ada pernah bergosip di hati dia. Dia akan dengarkan dengan baik-baik keluh kesah kita satu persatu. Dia akan memberikan jawaban bagi kita ketika kita duduk melipatkan lutut kita berdoa. Sahabat adalah teman yang dekat karena kasih sayang, rasa hormat, atau saling menghargai, tidak mengkhianati kepercayaan. Sahabat adalah teman paling dekat. Saya ingat ini satu ungkapan ya. Seorang sahabat itu banyak tahu tentang rahasia kita. Tetapi orang yang terdekat kita belum tentu dia tahu semua apa yang ada rahasia dalam kita. Jadi dalam persahabatan rahasia itu dipegang kuat-kuat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak sampaikan hari Paskah, tapi saya membagikan ini karena saya mau hari ini kita membuat Yesus itu sahabat. Bukan lagi dia sebagai yang saya tahu dia menjadi sahabat kita. Jadi bukan Paskah mengenai Roh Kudus apa semuanya, dia tidak. Jadi saya ingin kita lebih dekat, spesifik lagi, khas ya. Lebih serius lagi membuat dia sebagai sahabat. Karena sahabat adalah teman yang terdekat. Kadang-kadang suami istri ada masalah, suami dan istri bisa tidak tahu, tetapi sahabat yang terdekat itu bisa tahu. Karena dia merasa nyaman menyampaikannya di sana. Karena katanya lagi kasih sayang dan rasa saling menghormati ada di sana. Ketika kita saling menghormati satu yang lain, kita akan merasakan saya akan aman bercerita dengan sahabat saya ini. Ketika kita tidak merasakan kenyamanan, kita tidak akan menceritakan sesuatu masalah yang mungkin bagi orang ini tidak terlalu berat, tapi bagi pribadi seseorang itu mungkin itu berat. Dia ada di sana, rasa hormat dan saling menghargai. Ya, contoh ya, Tuhan Yesus itu ketika kita menghampiri dia, dia menghargai ketika kita lemah, ketika kita tidak mampu berbangkit, tapi dia tetap menghargai setiap kita. Jadi saya pikir itulah gambarannya dia sebagai sahabat. Ketika kita lemah, dia kuatkan kita. Bukan makin memburukkan kita. Ketika terpuruk, dia angkat kita. Untuk supaya kita bisa lebih maju lagi. Caranya karena kita tidak melihat wujudnya Tuhan. Tapi Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita membuat kita damai sejahtera dan kita nyaman. Tuhan tetap menghargai kita. Sebagaimana buruknya pun kita, Tuhan tetap menghargai kita. Ini yang harus kita ingat. Kadangkala kita akan takut menghampiri Tuhan karena kita merasa saya ini orang berdosa. Tidak ada di dunia ini yang tidak berdosa. Kalau sudah tidak berdosa itu adalah malaikat Tuhan. Dia akan pulang, tidak di dunia ini. Hanya ketika kita berdosa, kita datang menghampiri Tuhan, mengakui segala kesalahan kita dan Dia setia dan adil. Ini yang harus kita ingat. Sahabat adalah teman yang dekat. Tidak ada jarak ya sepertinya. Baik. Mendapatkan sahabat tidaklah mudah karena manusia bersikap individu ya, perorangan. Cenderung tidak peduli pada sesama dan mementingkan diri sendiri, ego. Jadi mendapatkan sahabat tidaklah mudah. Karena manusia bersikap individu, pribadi ya kalau kepada manusia. Tetapi
Kalau kepada Tuhan memang justru pribadi lepas pribadi kita harus mengenal Tuhan siapa, kita siapa. Lalu apa? Cenderung kalau manusia cenderung tidak peduli sesama bahkan mementingkan diri sendiri. Ini yang harus kita ingat ya. Sebaik-baiknya manusia ada egonya. Egonya itu kelihatan ketika kita meminta pertolongan. Nah, di sini kalau teman kita tidak bisa membantu, kita jangan marah atau kita tersinggung atau sakit hati. Lalu kita harus berpikir dengan jernih, ya dia manusia. Tapi ketika kita berhadapan dengan sahabat kita yang sejati, dia tidak pernah ingkar janji. Dia pasti memberikan sesuatu solusi. Dia akan membuat suatu jalan bagi kita. Ketika kita menghadap kepadanya, Tuhan tidak individu, tidak ego. Jadi dia tidak mementingkan dirinya. Kalau dia mementingkan dirinya, dia tidak mau mati di kayu salib. Tapi itulah dia. Dia tanggalkan keegoan dia akan berkata, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini. Tetapi kehendakmu lah yang jadi. Dia menyerah. Egonya itu dia tekan dalam-dalam. Supaya dunia ini melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi ini kita mau belajar ya, kalau kita punya teman dan dia menganggap kita sahabat, apapun cerita dia, apapun kekurangan dia, hanya kitalah yang tahu. Tidak perlu disampaikan ke kiri dan ke kanan. Karena itu membuat dia menjadi malu dan dia tidak akan lagi bersahabat dengan kita. Dia akan memutuskan persahabatan. Baik. Di tengah situasi demikian, yaitu dari sebagai sahabat yang selalu hadir, jadi pendengar yang baik. Sekarang situasinya kita menghadapi suatu wabah yang besar. Namun sahabat kita hadir, Yesus Kristus Tuhan, dia menjadi pendengar yang baik. Apa yang kita sampaikan, dia tetap dengar dengan baik. Dia setia menunggu kita. Kita yang kadang tidak setia, belum selesai sudah pulang kita. Selalu dikatakan ketika dia mau memberkati kita, kita sudah tidak ada lagi di situ. Jadi di sini dituntut kita yang sabar. Karena dia juga sudah sabar mendengarkan apa keluh kesah kita kepadanya. Dia menghibur, menguatkan, dan memberi bantuan. Bukan bantuan yang secara fisik kelihatan ya. Tetapi Tuhan mampu mengerjakannya ini dengan di luar dari pemikiran kita. Saya banyak dengar anak-anak Tuhan ketika dia berkata, kami sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah. Hari ini kami mungkin tidak makan. Tetapi faktanya ketika dia berdoa, ada seseorang yang terus berkata, ada berkat tolong diambil. Nah itu kan pertolongan yang dari Tuhan walaupun melalui anak-anak Tuhan yang lain. Mereka digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati seseorang. Jadi dia menguatkan dan memberi bantuan melalui kita. Wujud yang kelihatan. Caranya bagaimana? Itu tadi saya katakan. Ketika kita digerakkan oleh Tuhan untuk memberi sesuatu kepada saudara kita, di situ itu Tuhan yang bekerja menjamah hati kita untuk boleh memberkati sesama kita anak Tuhan. Jadi jangan kita pikir kapan Tuhan menolong saya. Ketika kita saudaraku membutuhkan suatu pertolongan dan ada orang yang datang disuruh Tuhan untuk menolong setiap kita supaya kita tidak kelaparan. Yesus kita itu setia. Berbeda dengan yang sangat berbeda dengan teman yang bisa datang dan pergi sesuka hati. Tuhan itu tidak begitu ya. Kalau kita punya teman kan ya suka dia datang, gak suka dia pergi.
Tetapi Tuhan sekali dia datang, dia tetap terus datang menghampiri setiap kita, membimbing kita, membawa kita kepada jalannya yang benar. Manusia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ini harus yang kita percayai. Kalau yang bisa datang dan pergi itu adalah manusia ataupun sahabat kita, bisa datang dan bisa pergi. Selanjutnya apa yang kita akan pelajari? Di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Buktinya kita sahabat-sahabatnya, kita datang beribadah memuji Dia. Jadi ketika dia mau mati memberikan nyawanya bagi sahabatnya, bagi Bapak, Ibu dan Saudara dan saya, dia mau mati. Itulah kasihnya Yesus bagi setiap kita. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar selain seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi dulu hidup sia-sia, kini penuh arti ketika kita menyadari kita punya sahabat yang sejati. Dulu egois, kini menaruh perhatian kepada orang lain. Saya akan ingatkan kita, dulu kita mungkin terhadap orang lain kita nggak peduli, cuek ya, acuh tak acuh. Tetapi ketika kita sudah menyadari Yesus ada dalam hidup kita, kita menaruh perhatian kepada orang lain. Mungkin hal-hal sepele, tetapi itu bentuk perhatian kita itu kan nggak bisa ditentukan apa yang harus kita perhatikan. Tapi mungkin anak kita hanya menyapa, apa kabar, bagaimana keluargamu. Dengan demikian juga orang merasa, saya diperhatikan ya, kan gitu. Jadi dulu menuntut dikasihi, kini memberi diri untuk mengasihi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu kasih. Ya, kenapa kok saya jadi ngomong kasih ya gitu. Tapi saya perlu ingatkan ini walaupun ini kita di hari Paskah. Karena kasih Yesus itu begitu besar bagi setiap kita. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk bagi kita. Ini ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku. Ini Rasul Yohanes menuliskannya ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Banyak hal yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Ingat satu persatu. Itu tadi saya katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi jugalah sesamamu. Ini harus kita ingat. Kita bisa mengasihi ke atas, harus juga bisa mengasihi yang sesama kita. Itulah perintah Tuhan, itulah yang kuajarkan kata Yesus. Jadi ini yang harus kita ingat. Supaya sahabat kita itu menjadi teladan bagi hidup kita. Ketika kita meneladani Yesus, percayalah segala sesuatunya Tuhan mampukan kita menghadapinya. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran-Mu Bapakku. Dan kami hari ini mengambil keputusan membuat Yesus menjadi sahabat pribadi kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan
kau pikirkan tentangku tak terselami bagimu. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagimu. Sungguh indah. Kami angkat tangan kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah sahabat kami yang tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan senantiasa boleh menaruh kasih-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami. Menjadi seorang sahabat kami, menolong kami dalam segala kesukaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur hari ini atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya dalam kehidupan kami hari ke sehari Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan, hikmat Tuhan. Kau senantiasa berikan bagi hamba-Mu untuk memberikan firman-Mu senantiasa bagi kami umat-Mu di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati bahwa kita tidak sendiri berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ada satu namanya yaitu sahabat kita yang sejati. Siapakah namanya? Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur bagi Tuhan hari ini. Kalau hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun ke surga, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur Dia adalah sahabat kita. Kalau Dia naik ke surga, Dia juga berjanji Dia akan datang kembali kepada sahabat-sahabatnya. Saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, jangan pernah merasakan sendiri. Yesus akan datang kembali. Nah, kenaikan Yesus ke surga, Dia juga tidak biasa-biasa, tetapi menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang ada di rumah. Dia menyediakan tempat, amin. Dan juga saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus ya mengerjakan apa yang Tuhan embankan dalam kehidupan kita. Kita terus mencari yaitu hadirat Allah, bahwa dikatakan kita jangan ternganga melihat Yesus itu naik ke surga. Tapi malaikat berkata, hai orang Galilea. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya seorang sahabat itu dikasih sesuatu janji, di mana 10 hari ke depan bahwa Tuhan berkata, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, kita semua akan diberikan yaitu Roh Kudus untuk menemani kita sampai akhir kehidupan kita. Kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa boleh mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita kepada Tuhan, melalui kolekte, persepuluhan yang akan kita kembalikan kepada Tuhan. Saya percaya saudara kita yang ada di rumah, yang ada di tempat ini boleh senantiasa antusias, yaitu memberkati gereja Tuhan, yaitu mendukung keuangan gereja lokal di tempat ini. Melalui persembahan saudara, maka pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin diberkati. Saudara bisa memberikan persembahan langsung ke gereja atau ke rumah bendahara, atau mungkin saudara bisa mentransfer langsung melalui rekening dan boleh mengirimkan bukti transfernya langsung kepada WA bendahara. Saudara yang kasih Tuhan, semuanya kita pasti diberkati melalui gereja lokal di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita melihat saudara yang kasih Tuhan, 1 minggu ke depan atau mungkin pengumuman yang berikut, bahwa ada informasi yang akan diberitahukan kepada kita semua jemaat GPI Haleluya yang ada di tempat ini. Demikian pengumuman kita saksikan.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara yang soleh Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita, Ibu Gembala akan menutup dan kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah itu hidup dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapakku. Ku berdoa untuk anak-anak Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang dalam kesusahan Tuhan beri penghiburan. Yang dalam kekurangan Tuhan mencukupkan segalanya Bapakku. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah ibadah kenaikan ini menjadi suatu kebahagiaan bagi kami. Bahwa kami melihat Tuhan bekerja di dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan yang ada di BFM Bapakku. Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapakku, Engkau yang bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi. Ku berdoa Tuhan, Kau berkati anak-anak Tuhan yang bekerja, maupun di ladang dan dimanapun Tuhan. Yang buka usaha juga berkati Tuhan. Biarlah kami melihat hari-hari kami campur tangan Tuhan ada di dalamnya Bapa. Terima kasih Yesusku, buat kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pulanglah, terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga, yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin.